beautiful. Can I give you a hand? Come here. Film kita kali ini menggambarkan bagaimana kehidupan manusia yang akan berubah ketika ia dibutakan oleh ketamakan akan harta. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan karakter utama yaitu Bobby yang sedang mengendarai mobilnya menuju ke sebuah kota dan melewati jalanan yang sangat gersang dan luas. Namun di tengah perjalanan itu mobilnya mengalami kerusakan yang menyebabkan keluarnya asap yang sangat banyak dari depannya. Akhirnya demi mencari bengkel pun ia menuju ke kota terdekat dan ia pun sampai di sebuah kota bernama Superior dan menemukan sebuah bengkel yang dijaga oleh seseorang sudah tua dan aneh yang bernama Daryl. You cut my music out. Ia memintanya agar memperbaiki selang radiatornya yang terlihat bocor. Daryl meminta waktu cukup lama agar mobil itu dapat diselesaikan karena mobil tipe itu merupakan mobil langka. Daryl pun bertanya tentang tangan Bobby yang terlihat diperban dan Bobby bilang bahwa itu merupakan kecelakaan. Bobby pun meninggalkan mobilnya di sana dan menaruh pistol yang ia bawa ke dalam bagasi. What's your radiator hose? It's busted. Makes sense. Someplace else. Bobby kemudian berjalan di kota itu dan ia bertemu dengan orang aneh lagi. Kali ini orang itu mengaku sebagai veteran perang yang buta dan minta untuk dibelikan minuman. Bobby menyapa anjingnya, diakui veteran ini sudah mati. Dan disinilah Bobby bertemu seorang wanita cantik yang sedang membawa barang. Bobby kemudian menawarkan dirinya untuk membantu dan mereka berdua pun berkenalan. Grace? I carry you. Is it? Singkat cerita, Bobby mampir ke rumah wanita ini untuk mandi dan minum bersama. Saat Bobby mandi, ia teringat dengan masa lalunya yang kelam sehingga jarinya harus dipotong karena Bobby terlilit hutang yang sangat banyak kepada seorang rentenir. Setelah mandi, Bobby berlanjut minum bersama Grace. Namun Bobby yang terlihat sedang ganas ingin mengajak Grace berkembang biak, namun Grace menolak. Bobby pun ingin pulang namun Grace menahannya dan mereka pun akhirnya berpatukan. Dan di tengah permainan bibir mereka datanglah seorang bernama Jack yang merupakan suami dari Grace. Bobby pun dihajar olehnya dan Bobby melarikan diri kembali menuju kota. Namun di jalan ia dijemput oleh Jack yang merasa iba kepadanya. Ternyata ada udang di balik batu. Jack menyuruh Bobby untuk membunuh istrinya itu agar dihadiahkan sejumlah uang. Namun Bobby mengaku ia bukanlah pembunuh dan ia pergi meninggalkan mobilnya Jack. Bobby menuju sebuah minimarket dan di sana ia hendak beli minuman. Namun nasibnya apes karena datanglah perampok yang ingin mengambil semua uang yang ada di sana, baik dari uang kasir maupun uang milik Bobby. Dan sebelum pergi, perampok itu ditembak mati oleh ibu kasir. Dan Bobby pun akhirnya minum air ledeng. Bobby kembali ke tempat di mana mobilnya diperbaiki dan kini kondisi mobilnya semakin parah dan Daryl meminta biaya $150. Bobby yang kebingungan akhirnya menelpon kerabatnya untuk meminjam uang. Namun sayangnya nggak ada satupun yang mau membantu. Dan akhirnya ia menelpon rentenir yang sedang mencarinya dan memberitahu lokasinya. Bobby lalu pergi ke sebuah bar dan berniat ingin mencuri di bar itu. Namun datanglah seorang remaja wanita yang meminta uang kepadanya untuk memutar lagu. Pacar si wanita pun datang dan merasa diselingkuhi. Ia menantang Bobby namun datanglah Sheriff untuk menghalangi perkelahian itu. Bobby akhirnya datang ke tempat Jack dan berniat untuk membantu Jack membunuh istrinya dan mencairkan uang asuransinya. Bobby melakukan persis yang dikatakan Jack, namun Bobby tak mendorong Grace agar jatuh ke jurang, melainkan ia melakukan penggenjerotan duniawi bersama Grace.
then I guess I would have seen it all. Setelah menggenjot, mereka mengobrol dan Grace menceritakan keburukan dari Jack. Ia membongkar rahasia Jack tentang persembunyian uangnya. Namun mereka tak dapat membukanya karena kuncinya selalu dibawa oleh Jack. Namun karena rencana dari Grace melibatkan pembunuhan, maka Bobby pun menolak dan berjalan kaki menuju kota. Sesampainya di kota, Bobby kembali bertemu dengan veteran tua yang terus berbicara seperti orang bijak. Akhirnya Bobby pun pergi dari tempat duduknya dan berjalan ke tempat lain. Di perjalanan, Bobby disapa oleh wanita remaja yang ia temui di bar. Bobby ingin meminjam uang kepadanya, namun kemudian datanglah lagi pacar dari wanita itu dan mengajak Bobby untuk bergelut. Tapi datanglah Sheriff dan melerai mereka. Bobby diberikan tumpangan oleh Sheriff untuk menuju bengkel mobil. Namun di jalan mereka bertemu dengan si Jack. Jack menyindir seperti menanyakan istrinya kepada Sheriff. Sheriff yang tak mengerti berpikir bahwa Bobby merupakan sumber masalah yang akan menghancurkan kota. Dan akhirnya mengusir Bobby keluar dari mobilnya. Saat Bobby sampai di bengkel, ia menemui Daryl dan meminta kompensasi. Namun Daryl malah mengambil keuntungan lebih. Ia meminta bayaran sebanyak $200. Bobby pun marah dan hendak memukul Daryl. Tetapi Daryl mengetahuinya dan menggores mobilnya. Bobby yang hendak membuka bagasi untuk mengambil pistol menjadi semakin marah karena kunci bagasinya pun diganti oleh Daryl. Bobby dengan kesal pergi meninggalkan bengkel itu. Bobby pun pergi untuk membeli sebuah tiket agar ia bisa meninggalkan kota yang aneh itu. Namun uangnya tak mencukupi harga tiketnya. Singkat cerita, Bobby pun marah-marah kepada kasir tiket itu dan akhirnya ia mendapatkan tiketnya. Saat keluar dari sana, ia bertemu rentenir yang sedang menuju ke kota itu. Bobby pun berlari ke dalam sebuah gang dan rentenir itu ditangkap oleh Sheriff. Bobby yang kelewat senang melihat hal itu sehingga ia tak menyadari pacar dari perempuan yang tadi memukul dari belakang dan merobek tiket yang dimiliki Bobby. Bobby yang kesal akhirnya bisa memukul pria itu dan mengalahkannya. Sekarang Bobby hanya memiliki satu jalan, yaitu membunuh Jack untuk mendapatkan uangnya. Dan akhirnya Bobby pun menelpon Grace untuk membuat strategi. Grace memberikan Bobby jalan masuk lewat pintu belakang yang tidak dikunci malam nanti. Singkat cerita, malam pun tiba. Bobby menguatkan tekadnya dengan berbicara dengan veteran tua mengenai perjuangannya. Dan akhirnya Bobby berjalan memasuki rumah si Jack. Di sana Jack dan Grace sedang melakukan skidi papap. Bobby yang kurang berhati-hati menyenggol sebuah barang dan menjatuhkannya. Jack pun merasa curiga dan pergi memeriksa rumah itu. Saat Bobby sedang menelusuri rumahnya, ia dikejutkan oleh Jack yang menodongnya dengan pistol. Namun demi pertahanan diri, Bobby mengaku akan membunuh Grace dan Grace mendengar hal itu menangis ketakutan masuk ke dalam kamar. Bobby kini berjalan menuju ke kamar itu hendak membunuh Grace. Dan di sana ternyata Grace sudah siap dengan senjatanya juga. Saat Jack masuk ke kamarnya, ia melihat Bobby sudah tersungkur dan Grace sedang menangis bersimbah sirup merah dengan sebuah senjata di tangannya. Jack merayunya untuk menaruh senjata itu dan Jack pun memeluknya. Namun Bobby pun tiba-tiba terbangun dan memukul dengan sebuah tongkat. Jack yang masih kuat pun berbalik dan melawan Bobby. Singkat cerita, Jack dan Bobby saling mengunci dan akhirnya Grace menggunakan senjatanya untuk membunuh Jack. Ia mengambil kunci dari leher Jack dan membuka brankasnya. Di sana terlihat kini mereka punya uang sangat banyak. Bobby dan Grace merayakan kemenangan mereka dengan melakukan skidi papap. Kini Bobby telah memiliki uangnya. Ia pergi mendatangi Daryl dan berniat untuk mengambil mobilnya. Dan singkat cerita, kini Bobby menuju rumah Grace dengan mobilnya. Namun sampai di sana ia kaget melihat mobil dari Grace yang telah menghilang. Bobby menangis karena kecewa, namun ternyata Grace hanya memindahkan mobilnya untuk menghindari kecurigaan. Akhirnya mereka pun pergi bersama keluar dari kota itu menuju ke Hawaii. Namun di tengah perjalanan ia dihadang oleh si Sheriff. Sheriff mengetahui apa yang mereka lakukan karena Grace telah bersama dengan Sheriff itu terlebih dahulu.
Ternyata Sheriff itu mencintai Grace, namun Grace lebih mencintai Bobby yang membebaskannya dari Jack. Grace pun menembak Sheriff itu hingga Sheriff itu pun meninggal. Kini mereka membawa 2 mayat di mobil mereka. Namun saat mereka akan membawa mayat itu, Grace tidak ingin memberikan pistolnya kepada Bobby. Bobby yang berpikir Grace akan melakukan pengkhianatan, akhirnya memukul Grace dan mengambil pistolnya. Bobby pun menyuruh Grace untuk membagi uangnya dan pergi sendiri. Grace tidak setuju dengan hal itu. Dan saat membuang mayat Jack, Grace malah mendorong Bobby jatuh ke dalam jurang. Lalu Grace berniat untuk membawa pergi mobil Bobby, namun kunci mobilnya ternyata dibawa oleh Bobby. Dan akhirnya Grace ke bawah tebing dan menemui Bobby. Namun Bobby malah berbalik mencekik Grace hingga Grace matoy. Bobby kemudian naik ke atas tebing dan berniat pergi dengan semua uang yang dimilikinya. Namun saat ia menyalakan mesin, mobilnya malah rusak. Dan pada akhirnya di akhir film memperlihatkan mereka semua sekarang yang telah kembali ke hadirat yang di atas. Dan film pun tamat. Dari film ini kita bisa belajar bahwa ketamakan hanya akan membawa kita ke dalam kesengsaraan. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.